Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Apsita Universitas Sriwijaya yang beranggotakan saya sendiri Triana Damayanti. Saya Putri Salia. Saya Tiara Syufka Syifa. Saya Repeldo. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai koleksi hama di lahan basah. Koleksi spesimen dari lapangan itu memiliki tujuan untuk penelitian, hobi, maupun komersial. Pada penelitian itu contohnya seperti biosistematika, ekologi, fisiologi, dan genetika. Selanjutnya, persyaratan pengumpulan spesimen. Yang pertama, itu secara fisik dalam keadaan utuh, di mana serangga yang akan dikumpulkan itu morfologinya dalam kondisi yang baik. Kedua, informasi lengkap yang dicantumkan dalam bentuk label, di mana label tersebut terdapat tempat dan tanggal koleksi, nama kolektor, ketinggian tempat, koordinat, dan metode koleksi seperti habitat, perilaku, dan inangnya. Beberapa hal yang perlu diketahui atau dikuasai sebelum melakukan koleksi. Yang pertama itu pengumpulan, yang kedua itu pengetahuan tentang habitat, yang ketiga itu pengetahuan perilaku serangga tersebut, yang keempat waktu penerbangan atau aktivitas serangga tersebut, yang kelima itu musim yang tepat untuk menangkap atau mengumpulkan spesies serangga tersebut. Adapun peralatan-peralatan yang perlu disediakan untuk koleksi, yang pertama itu ada pinset, di mana pinset itu berguna untuk mengambil serangga yang berukuran cukup kecil atau kelompok yang menyengat atau menggigit. Yang kedua itu ada aspirator atau pointer yang digunakan untuk mengumpulkan serangga yang berukuran kecil yang sulit diambil dengan pinset atau tangan. Contohnya itu seperti kutu daun, tungau, lalat, semut, urang, dan lain-lain. Yang ketiga, adapun alat-alat pendukung untuk koleksi. Yang pertama itu ada botol pembunuh, ada botol semprot, ada tabung koleksi, dan kertas papilon. Yang keempat, ada jaring serangga. Jaring serangga berfungsi untuk memudahkan kita menangkap serangga terbang. Adapun teknik-teknik menangkap serangga dengan menggunakan jaring, yang pertama itu jaring serangga terbang, yaitu aerial net. Yang kedua, jaring sapu atau sweep net. Yang ketiga, ada jaring serangga air atau aquatic net. Teknik-teknik ini merupakan teknik yang paling umum dan sering digunakan oleh para kolektor untuk mencari dan menangkap serangga. Peralatan-peralatan yang digunakan sederhana, selain peralatan dasar, peralatan tambahan yang digunakan cukup dengan menggunakan jaring serangga saja. Pengumpulan serangga dilakukan dengan cara menangkap langsung serangga-serangga dengan bantuan jaring. Selanjutnya itu ada jaring serangga terbang. Jaring serangga terbang ini digunakan untuk menangkap kupu-kupu, belalang, tawon, capung, dan lain-lain. Selain itu ada juga jaring sapu. Jaring sapu ini untuk digunakan sebagai menangkap serangga yang berada di semak berduri atau tanaman yang rendah gitu. Nah, selanjutnya itu ada jaring serangga terbang. Ini berbeda dengan jaring serangga terbang yang tadi, karena jaring serangga ini tahan air dan ini sebagai untuk menangkap seperti larva trikopter. Selanjutnya teknik pemukulan atau tepukan. Untuk jenis serangga yang biasanya itu sulit dikoleksi. Biasanya metode ini bisa dilakukan pada tanaman padi dan kedelai. Nah, selanjutnya itu ada payung penggoyang. Payung penggoyang ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan serangga yang menempel pada daun dan ranting pohon yang terlalu tinggi. Selanjutnya itu teknik jebakan. Jebakan merupakan sebuah metode yang mampu menghalangi dan menghentikan pergerakan organisme. Teknik jebakan ini terdiri antara lain misalnya Melsi trap, people trap, light trap. Melsi trap biasa dikenal dengan perangkap Melsi. Perangkap ini digunakan untuk menangkap serangga yang aktif terbang seperti dari ordo Hymenoptera, Diptera, dan Coleoptera. Adapun bentuk-bentuk dari perangkap Melsi ini sendiri antara lain seperti pada gambar ini. Pitfall trap ini merupakan jenis perangkat yang cukup sederhana namun efektif untuk menangkap serangga, yang terdiri dari wadah aqua kecil yang ditanam di bawah permukaan tanah, berisi cairan sabun yang berguna untuk menjebak serangga. Pada bagian atas ditutupi dengan papan pelindung untuk mencegah masuknya air hujan. Perangkat pitfall trap ini juga berfungsi untuk menangkap serangga yang aktif merayap di atas permukaan tanah. Line trap merupakan perangkat cahaya yang digunakan untuk menangkap serangga yang tertarik dengan cahaya. Perangkat ini menggunakan corong yang terbuat dari metal, plastik, kayu, hand paper yang ditutupi dengan pelindung untuk mencegah masuknya air hujan. Line trap ini berfungsi untuk menangkap serangga yang aktif pada malam hari atau tertarik dengan lampu. Perangkat lampu serangga air. Perangkat lampu serangga air ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan jenis serangga predator yang terdapat di perairan sawah. Seri selanjutnya mengenai Flying Intercept Trap, merupakan perangkat intercept penerbangan terutama digunakan untuk mengumpulkan spesimen terbang yang kemungkinan tidak tertarik pada umpan atau cahaya. Perangkat ini bisa terbuat dari jaring plastik, lembaran plastik transparan, atau bahkan kaca. Kemudian ada ayakan. Ayakan untuk mengayak serasa yang dikumpulkan dari lapangan agar terpisah dari serasa yang besar. Kemudian ada kantong Wilker. Kantong ini untuk memisahkan serangga dari arthropoda lain
yang sebelumnya sudah diayak menggunakan ayakan. Tabung ini dilengkapi dengan kantong kalsa nilon dengan ukuran 2-4 mm dengan 6 lembar tripnya, yaitu perangkap kuning atau yellow trap. Yellow trap itu untuk mengumpulkan serangga yang aktif terbang dan yang menyukai warna kuning. Salah satu memisahkan fauna dari tanah atau serasa yaitu bisa menggunakan corong berlis. Corong berlis menggunakan lampu, plat logam atau elemen-elemen listrik dikarenakan terjadi proses penghangatan sehingga fauna tanah akan turun. Teknik selanjutnya adalah teknik memungut. Teknik ini paling sederhana dan paling mudah dilakukan, tetapi jumlah koleksi sedikit jika dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, teknik ini sangat disarankan untuk kita untuk mengambil semut atau rayap. Yang terakhir adalah metode koleksi atau pengumpulan spesimen. Metode pengumpulan terbagi menjadi dua, yaitu pengumpulan aktif dan pengumpulan pasif. Nah, pengumpulan aktif itu dapat dilakukan menggunakan tangan atau teknik guncangan atau jaring serangga atau bahan kimia. Pengumpulan pasif dapat dilakukan menggunakan pitfall trap, yellow trap, sticky trap, atau mouse trap, atau light trap, atau leaf litter extraction.